ke kamar orang lain dan Anda keluar. Maaf, Elia nggak pernah keluar-keluar. Elia hanya konten kreator menyampaikan firman-firman ya, Kang Dedi. Kang Dedi kayaknya kalau buka-buka podcast itu nggak pantas. Kayaknya pantasnya balik lagi ke tukang sulap sirkus yang dulu lagi itu loh, Kang Dedi. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai komentar-komentar netizen terhadap pernyataan daripada Deddy Kobusar, teman-teman sekalian, si mu'alaf ya. Dia beberapa waktu yang lalu itu memojokkan Elia, bahkan menuduh Elia sebagai penistaan agama loh ya. Dan akhirnya ya mendapat komentar yang begitu pedas-pedas ya dari netizen. Dan juga beberapa yang memberikan pembelaan terhadap Elia Miron bahwa dia tidak menista agama karena apa yang disampaikannya, baik itu di podcastnya Dr. Richard, itu sesuatu hal yang benar karena memang Isa dan Yesus itu ya berbeda baik historis maupun teologisnya, itu tidak bisa disamakan. Kemudian juga kita harus melihat apakah Om Deddy ini sudah benar-benar tidak pernah masuk ke kamar orang lain. Justru sudah pernah. Bagaimana dia mengurusin tentang kelahiran Yesus Kristus dan menyamakannya tentang kelahiran daripada Dewa Matahari gitu ya. Nah teman-teman sekalian, mari tanpa berlama-lama kita langsung saja untuk mendengarkan komentar-komentar netizen berikut ini. Ya, Kang Deddy kalau sebagai podcast harus di tengah-tengah, harus netral, ininya harus netral. Kang Deddy seolah-olah memojokkan Elia masuk ke kamar orang lain. Tidak pernah seperti itu. Elia tuh live pakai akunnya dia. Elia live menyampaikan firman-firman bagi umat-umat yang seiman saja. Lantas banyak orang-orang yang masuk ke roomnya Elia ya, menghujat. Kang Deddy pura-pura nggak bisa ngeliat hujatan-hujatan itu saat Elia live. Nah, Elia hanya membalas seperti itu. Ya, Kang Deddy yang netral. Kalau nggak bisa netral, ya sudah nggak usah buka podcast. Lebih baik main lagi tukang sulap di sirkus. Bilang aja cari follower mayoritas, ya kan? Karena mayoritas itu suka follow banyak sekali. Ya kan? Jangan muna. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Shalom saudaraku semuanya. Saudaraku, Elia Miron tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan belum lama ini kepadanya. Yang ditujukan kepada Elia Miron yang menurut saya ini keji ya. Apa tuduhan itu? Elia Miron dituduh meminta untuk merevisi Al-Quran. Elia Miron tidak pernah berkata demikian di dalam videonya itu. Tetapi yang dia minta adalah mereformasi tafsir Al-Quran. Ya, tafsirnya, bukan kitab sucinya, bukan Al-Qurannya. Tafsirnya agar jangan memasukkan ayat-ayat Injil orang Kristen ke dalam tafsir Al-Quran. Jangan digoreng kemana-mana dong. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, Elia Miron tidak pernah meminta untuk mereformasi Al-Quran. Dia tidak pernah meminta untuk merevisi Al-Quran. Tidak sama sekali. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita pun punya hak untuk berbicara, menyuarakan suara kita. Jelas sekali, permintaan Elia itu masuk akal. Mengapa? Karena memang Injil yang diyakini oleh umat Islam dengan Injil yang diyakini oleh umat Kristiani adalah Injil yang berbeda. Dari mana perbedaannya? Simple sekali. Bukankah kawan-kawan dari Muslim setuju bahwasanya Injil diturunkan kepada Nabi Isa? Betul apa betul? Betul ya? Tetapi bagi orang Kristen, di dalam kekristenan, Injil yang kami pegang ditulis oleh para rasul-rasul Yesus. Di mana para rasul itu yang menjadi saksi mata perjalanan pelayanan Yesus, mereka tuliskan
perjalanan pelayanan Yesus itu. Itulah Injil yang kami yakini sebagai orang Kristen. Jadi dalam pewahyuannya saja pun sudah berbeda. Karena cara pewahyuannya saja pun berbeda, maka masuk akal nggak kalau isinya berbeda? Masuk akal. Kita anggaplah kita sekarang ini sedang memegang dua buku. Buku ini judulnya sama, tetapi penulisnya berbeda. Mungkinkah isinya sama? Tentu tidak, bukan? Jadi sebenarnya ini masuk akal gitu. Nah, dan kekristenan pun tidak pernah menyalah-nyalahkan ada tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, kata Injil ataupun Taurat. Tidak pernah. Tidak pernah menyalahkan itu. Itu keyakinan Anda, itu keyakinan saudara-saudara. Silakan imani, silakan jalankan. Nah, kalau begitu, ketika ingin membuat tafsiran tentang ayat Al-Quran dan mengambilnya pada kitab Injil, ambillah pada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Karena memang begitu yang kalian yakini. Kenapa mengambil ayat dari kitab suci Injil yang diyakini oleh orang-orang Kristen, di mana Injil yang diyakini oleh orang-orang Kristen adalah Injil yang ditulis oleh para rasul, bukan diwahyukan kepada Nabi Isa. Kami tidak mempercayai dan tidak meyakini itu. Simple sebenarnya. Nah kalau saudara-saudara Muslim dan saudara-saudara Kristen pun menjalankan agamanya sesuai dengan kitab suci yang diyakininya, tanpa kita harus mengambil ayat-ayat dari kitab suci orang lain, maka kita pasti berdamai. Kita tidak akan bertengkar, saudaraku. Kita ini saudara sebangsa. Kita memang beda keyakinan. Betul, saya setuju dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Bahwasanya agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itu sebenarnya tujuannya untuk ketentraman, untuk damai, supaya kita ini damai, supaya rukun dan tertib. Gitu loh. Jadi jangan digoreng ke sana kemari gitu. Itu